Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Terlebih kita pada saat ini bisa menjumpai, bertemu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah, bulan maghfirah, ada yang menyebut bulan madrasah. Hakikatnya siapa yang bisa menjumpai di bulan Ramadan ini akan keluar atau selesai di luar bulan Ramadan nanti akan berbeda. Yang jelas sesuai dengan tujuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan siam Ramadan la'alakum tatakun, sebagaimana ayat yang sudah biasa kita dengar, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'alakum tatakun, agar kamu sekalian bertakwa. Oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita menjumpai di bulan Ramadan ini. Kebetulan kita hampir memasuki 10 akhir di bulan Ramadan ini. Kita lebih meningkatkan ibadah kita, ya, kita lebih meningkatkan ibadah kita, mulai dari yang jelas puasanya, ya, betul-betul bagaimana puasa kita mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ini betul-betul nanti dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dibalas oleh Allah, dan mendapatkan pahala yang berlipat. Karena apa? Ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, dasar iman. Ya, di dalam satu hadis, tidak bohong, tidak dusta, tidak bertengkar, tidak berkata yang jorok. Ya. Siapa yang puasa dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tahun yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya, puasa itu agar kita takwa. Tapi hikmah puasa tadi, siapa yang puasa, keutamaan puasa tadi, puasa dengan dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tahun yang lalu. Nah, ditingkatkan ini kualitas puasanya. Mungkin ya, kita kalau meninggalkan makan, minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari sudah barang tentu jelas. Ya, insya Allah semuanya itu. Karena di antara inti puasa itu ya kebanyakan ya meninggalkan makan dan minum itu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja, supaya pahala puasa tidak hilang. Ya, dasar iman untuk agar puasanya berkualitas tadi, dasar iman hanya mengharap ridha Allah, menjauhi perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa. Di antara tadi saya sebut, tidak ghibah, tidak namimah, tidak fitnah, ya, tidak dusta, tidak
berbicara yang jorok, ya, tidak marah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan amal secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu bagaimana amal ini berkualitas. Dicatat oleh Allah, dibalas oleh Allah. Termasuk qiyamul lail atau sholat tarawih. Di mana-mana masjid penuh, terutama di awal bulan. Gitu. Tapi setelah memasuki 10 akhir ini, jangan sampai malah tidak, justru ditingkatkan. Baik secara kuantitas maupun apalagi kualitas. Karena juga ada hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan siapa yang berdiri di malam hari itu sholat lail atau sholat tarawih dengan dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya tahun yang lalu. Sehingga meskipun sudah memasuki di sepertiga akhir atau 10 akhir di bulan Ramadan ini, justru kita tingkatkan. Karena Rasulullah sendiri dalam satu hadis, ya, Rasulullah sendiri di akhir bulan Ramadan ini digambarkan itu mengencangkan ikat pinggang. Dalam satu hadis, ya, kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dahulu Rasulullah SAW apabila memasuki malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 255. Jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan ini, digambarkan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya atau lebih meningkatkan ibadahnya. Mungkin gambarnya begini. Kalau kemarin sholat tarawihnya tidak 11 rakaat, mungkin harus 11. Iya, 11. Yang kemarin bacaannya itu pol dari surat Anas sampai Wadduha, sekarang ditambah, ya, surat Lail sampai Naba. Nah begitu. Atau juz 29 atau Al-Baqarah atau juz 1, begitu. Ditambah. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan, dari segi kuantitas ditambah dan kualitasnya harus dijaga. Ya, kalau bicara masalah kualitas ini, ya, itu kadangkala yang paling rawan sendiri itu orang beramal itu riya. Orang beramal itu karena manusia, ini yang paling rawan. Padahal di hadis yang 2 hadis yang saya baca tadi, hanya karena mengharap ridho Allah. Ya, ini hati-hati. Kita mungkin ke masjid tarawih. Nah, tarawihnya ini sebab apa? Kalau karena malu, perkewo, kalau tidak ke masjid, jangan-jangan khawatir dituduh pemalas tidak mau sholat tarawih, akhirnya datang, oh ini karena manusia, itu riya. Atau, wah aku tak ke masjid supaya dipuji, itu riya juga. Ya. Yang ditakuti, ya, Rasulullah itu kalau terhadap apa? Syirik kecil. Ya, terhadap umat ini, syirik kecil. Nah, syirik kecil apa? Riya. Di surat Ali Imran surat An-Nisa ayat 142 itu diterangkan riya itu ketika beramal ingin dipuji orang lain. Ini hati-hati. Ya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini dari segi kualitas. Ya, selain menambah tadi amal kita, mungkin dari segi kalau sholat rakaatnya, kalau dari segi bacaan mungkin ditambah panjang, mungkin dari
Qiraahnya yang biasa mungkin hanya berapa rukuk atau kurang 1 juz, sekarang minimal 1 juz, yang sudah 1 juz 1 hari, sekarang ditambah 2 juz per hari. Ini di sepertiga akhir. Karena di sepertiga akhir di bulan Ramadan ini Rasulullah juga i'tikaf. Ya, i'tikaf. Jadi mengencangkan ikat pinggang dan menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya ketika malam itu tidak untuk tidur, tetapi untuk beramal. Ya, seperti di masyarakat kita, ya, setelah sholat tarawih kita tadarusan, itu bagus. Jadi jangan kita sok berlaku sombong atau mengecilkan orang yang tadarusan. Meskipun tadarusan perlu dievaluasi, jangan sampai tadarusan di masjid pakai horn atau pakai mic yang besar, suara kenceng akhirnya mengganggu orang, jangan sampai. Tadarusan di masjid tidak usah pakai pengeras suara mungkin begitu, apalagi keras bersama-sama, taruhlah di masjid. Ya, syukur malah di rumah saja qiraah. Jadi itu bagus, menghidupkan malamnya itu. Bahkan Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Jadi tidak hanya secara pribadi, juga keluarganya. Dan tiap malam Rasulullah itu simaan Al-Quran dengan Jibril. Ya. Termasuk sedekah. Jadi puasanya, sholatul lail atau sholat tarawihnya, sedekahnya ditingkatkan juga. Ya, mungkin ini bisa evaluasi kepada diri kita masing-masing, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak hari pertama bulan Ramadan sampai memasuki 10 akhir bulan Ramadan ini sudah bersedekah belum? Ke siapa saja dan berapa? Ini Rasulullah dalam sabdanya ya, yang artinya saja, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan. Dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Rasulullah itu sudah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika menjumpai di bulan Ramadan, apalagi di akhir bulan Ramadan, lebih pemurah lagi. Orang Jawa lengarani nyah-nyoh. Ya, jadi jangan sampai kita itu kikir, pelit, util. Jadi di bulan Ramadan ini lebih dermawan. Terus ketika Jibril bertemu beliau, dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi SAW menyimakkan Al-Quran kepadanya. Nah, tiap malam ini. Ya, kaum muslimin wal muslimat. Tiap malam Rasulullah menyimakkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Bagaimana dengan kita? Kita banyak tidurnya, banyak ngobrolnya. Nah, maka apabila Jibril menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan. Lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 228. Jadi ketika di bulan Ramadan, ya, beliau ketemu Jibril ini, beliau lebih pemurah dalam berbagai kebaikan. Saking pemurahnya ini, seperti ya lebih pemurah daripada angin yang terlepas. Pokoknya wentengan. Ini dalam beramal baik ini di bulan Ramadan ini, apalagi sudah memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin ada satu ungkapan ya, sebelum nasi menjadi bubur. Artinya sebelum terlanjur Ramadan ini habis. Mari betul-betul ini kita ambil kesempatan untuk meningkatkan amal baik kita supaya predikat takwa itu ada pada diri kita. Dan kita harus tahu, yakin surga itu disiapkan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Sebagai orang yang beriman, dan insya Allah kita semua ini cita-cita besar,
cita-cita akhir kita itu satu. Ya. Mati, masuk surga. Atau cita-cita akhir yang hakiki itu bagaimana kita nanti mendapatkan surga Allah ini. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan besar untuk mendapatkan predikat takwa dan untuk memperoleh surga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.